Dari Tariq ibn Shihab rahimahullah berkata, beberapa orang dari sahabat Muhammad SAW datang kepada Khabbab lalu berkata, bergembiralah wahai Abu Abdillah. Ini yang saya bilang tadi, berarti dia punya anak namanya Abdullah. Engkau akan bertemu dengan saudara-saudaramu esok hari. Pada saat itu kebetulan Khabbab sakit keras. Di zaman Ali radhiyallahu anhu sakit keras. Dan teman-temannya datang, para sahabat Nabi, hai Khabbab, gembiralah, kau akan ketemu dengan para sahabat-sahabatmu. Maksudnya adalah Nabi SAW dan juga para sahabat yang sudah mendahului beliau meninggal dunia. Ya, karena kita orang beriman sudah tahu ya, mati sebuah pintu, semua orang akan masuk ke dalamnya. Kematian adalah awal segala sesuatunya bagi orang beriman. Awal kenikmatan, awal berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai yang sudah beriman dan beramal saleh. Awal daripada memanen semua hasil yang kita sudah upayakan di dunia. Dan juga akhir daripada semua cobaan. Itu kematian. Maka seorang mukmin tidak akan sedih. Para sahabat sering saling mewasiatkan kalimat ini. Mereka mengatakan apa kalau ada yang mau meninggal, berita gembira, kau akan bertemu dengan orang-orang yang kau cintai. Dari orang beriman, nanti akan ketemu di sana. Dan ini memang sudah menjadi sebuah buah bibir di kalangan para sahabat. Dan sebagian ulama mengatakan ini menandakan di alam barzah itu ada pertemuan. Bagi orang-orang beriman di kuburan, di alam barzah, itu dia selain menikmati taman dari taman surga di kuburannya, dia juga ada pertemuan dengan yang lainnya. Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW tentang doa orang yang meninggal. Allahumma rzuqhu daran khairan min diyarihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi. Keluarga lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa jaran khairan min jiranihi. Dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Berarti menandakan di sana ada kehidupan. Sampai ulama mengatakan kalau seseorang mengantar jenazah, maka mungkin dia melihat yang lahat itu batu, nisan dan tanah. Tetapi bagi bagi jenazah itu sendiri dia sudah melihat itu sebuah alam. Dia sudah tahu siapa yang ada tetangganya, apakah lagi disiksa atau enggak, dia sudah tahu. Makanya orang-orang beriman tidak boleh dikubur kecuali dengan, atau orang muslim kecuali dengan muslim, karena yang kafir pasti disiksa, dan tidak layak bersebelahan mereka di kuburan. Seperti itulah. Nah, ini wasiat atau seringnya para sahabat mengucapkan kalimat tersebut. Dan ini berita gembira juga teman-teman sekalian. Tidak perlu kita seseorang di antara kita merasa kesedihan. Sampai ulama bilang memuncak apapun cobaan datang kepada kita, maka ingatlah selalu kalau dunia akan kita lalui dan kemudian kita akan menuju kepada kehidupan abadi sana. Kita akan bertemu dengan Nabi SAW yang selama ini cuma kita dengarkan namanya, kita kenang kisahnya, kita amalkan hadis-hadisnya, ya, dan titahnya kita tinggalkan larangannya. Kita akan bertemu secara fisik. Dan kata Nabi SAW waktu mau meninggal teman-teman sekalian, lagi sakit parah. Sahabat sudah banyak nangis di depan rumah Nabi SAW. Sudah pada nangis nih. Sudah tahu Nabi SAW sakit parah. Karena sebelumnya, ya, beliau sempat bilang di atas mimbar, seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah, oleh penciptanya, untuk pulang ke Tuhannya atau dia tinggal di dunia. Gitu kan? Maka dia pun memilih untuk pulang ke Tuhannya. Pada saat itu, semua sahabat diam, enggak berpikir apa-apa pada saat itu. Abu Bakar tiba-tiba nangis. Maka orang-orang datang mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa anda menangis? Bukankah sebelumnya, itu kan ini waktu pulang dari Mekah. Di Mekah beberapa hari yang lalu, sempat haji wada, turun firman Allah, Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum nikmati, wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmat kepada kalian, dan juga ya, aku ridho Islam sebagai agama kalian. Waktu turun firman itu semua orang gembira. Kata mereka, kenapa kau tidak gembira Abu Bakar? Ayat turun. Rasulullah SAW sudah menyampaikan itu. Kata Abu Bakar, sungguh perkataan Nabi tadi itu menandakan orang yang sedang membawa risalah Allah ini sudah selesai tugasnya. Dan itu menandakan Nabi SAW akan meninggal dunia. Maka Nabi di atas mimbar mengatakan benar yang dikatakan Abu Bakar. Baik, semenjak itu Nabi SAW turun dari mimbar, sahabat pada nangis semua. Nangis di depan rumah Nabi SAW. Ini berarti Nabi sudah mau meninggal, tapi tidak tahu kapan. Lalu Nabi SAW keluar kedua kali lalu mengatakan, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, inna mau'idakum ma'i fil haud. Sesungguhnya perjanjian pertemuan kalian dengan aku bukan di sini. Gak usah sedih dengan kematian ini, tapi di haudku nanti di mahsyar. Jadi orang beriman tahu teman-teman. Ini yang kita sampaikan sekarang, yang kita sering bahas dalam masalah pengajian. Antum ikuti yang halal, nikmatin halal, tinggalkan yang haram, kemudian mengerjakan perintah, meninggalkan yang dilarang. Ini teman-teman memang sesuatu yang kita lakukan dan kita akan lihat hasilnya. Harus.
Allah mengatakan dalam awal Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka harus yakin dengan akhirat. Ini akan membuat ketentraman jiwa yang luar biasa.